Apakah surah Al-Fatihah dan Yasin ada hadis yang sahih untuk mengirim buat orang sakit atau orang mati? Sering sekali di kaum muslimin mengirimkannya dengan surah tersebut. Tidak ada sama sekali dalilnya. Bagi ajaran Wahabi, orang kalau sudah mati, udah nggak bisa dengar ngapa-ngapain. Maka bagi mereka, kalau kita datang ke Nabi nggak tahu. Antum kalau datang ke orang tua, itu dia nggak ngerti. Kadang-kadang orang sudah meninggal, dibacakan Quran. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Kenapa nggak Al-Baqarah? Kenapa nggak Ali Imran? Kenapa nggak An-Nisa? Kenapa nggak Al-Maidah? Al-Fatihah nggak ada dalilnya. Fayunkiruna ayya idrakin lil mayyit wa yanfauna syu'urahu biman yazuru. Lalu mereka mengingkari kalau mayit seorang yang sudah meninggal di ziarah itu nggak tahu apa-apa lagi. Wa dzalika li'adim fahmim li haqiqatil maut. Apa sebabnya? Karena mereka tidak mengerti sebenarnya hakikat kematian. Dan yang paling lucu, imamnya bernama Ibnu Qayyim nulis kitab Ar-Ruh, itu mereka nggak apresiasi. Oleh adami ittila'ihim ala nusus syar'i syarif wa kalamil ulama. Karena mereka tidak memutola'ah dengan mendalam kalam Allah dan kalam ulama. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih, nggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk mati. Nggak pernah ada. Nggak ada sebuah riwayat yang demikian dan nggak akan sampai. Biar kubur ibadah kan? Baca Quran juga ibadah. Baik, kalau Anda ingin pertemukan dua ibadah, tetap sama. Tanyakan, Nabi pernah satuin nggak? Menurut antum nih, orang mati itu emang udah mati habis. Kalau seandainya kematian itu habis sudah, untuk apa ngucapin salam ke orang yang sudah wafat? Ini nanti jadi dasar bagi mereka bahwa kalau kirim Fatihah nggak nyampe, baca Yasin nggak nyampe. Sumber kehidupan itu ruh. Kalau tubuh mati, ruh kan masih hidup. Nabi Muhammad lagi Isra Mi'raj. Pas Isra melihat Nabi Musa sholat di kuburnya. Itu apa yang sholat? Ruhnya. Berarti masih hidup nggak? Hidup tapi dalam dimensi yang lain. Beliau kemudian memimpin sholat dan di belakangnya ada 124.000 para nabi dan rasul. Hidup nggak mereka? Hidup. Tapi dalam dimensi yang berbeda. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga nggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Harus ada menyambungnya. Artinya pelajari kalau Nabi ziarah kubur pernah baca Al-Quran nggak untuk lihat dari kuburan untuk para sahabat. Belum ada satu riwayat pun yang mengatakan Nabi ada bab khusus ya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu di dalam barzakh tuh kayak orang kayak di komplek. Kan kuburan itu samping-sampingan. Jika ada yang dapat kiriman, itu yang lain belum. Maka senangnya mereka kalau duduk jika dikubur di samping orang soleh, apalagi wali-wali Allah. Itu mereka dapat percikan. Karena wali-wali Allah itu jika didoakan murid-muridnya, kekasih-kekasihnya, itu terbawa orang-orang sekitarnya. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Hidup, hayyan orang yang hidup. Bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Dari mana dalilnya? Dari mana? Tidak pernah Nabi bawa air, bawa bunga, bacain surat tertentu dari Quran. Tidak pernah. Padahal kalau Nabi contohin pasti Nabi akan bacain kan. Ada suatu kali Nabi SAW, ini kalau antum yang ngerjain mungkin disebut gila kali. Atau aneh nih misalnya, pergi ke kubur terus ngomong, fulan, mati semua pak, udah dikubur. Fulan, yang mati kemarin sore, fulan. Orang yang begitu kita bilang gila gak? Ini ilmu ini diwariskan pak kepada wali-wali. Maka wali-wali tertentu bisa berdialog dengan orang yang di dalam kubur. Antum aja nggak tahu. Tapi membaca surah tertentu untuk dikirim untuk orang mati, pertanyaannya, adakah dalilnya? Ada contoh nggak dari Nabi SAW? Kalau saya, kiai saya Muhammad, saya nggak tahu kiai Anda siapa. Kalau ngirim Fatihah itu banyak caranya, ya. Tapi di mazhab Syafi'i rapi. Bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai pesawat selana. Ya Allah, terimalah bacaan ini, lalu kirimkan pahalanya kepada si fulan. Itu terima dulu. Itu benar hati-hatinya orang mazhab Syafi'i. Tapi dalam kitab Ibnu Qayyim tidak perlu, langsung saja. Ya Allah, Fatihah ini aku kirimkan ke sebulan, nah sampai adanya. Bahkan Ibnu Qayyim itu lucu.
galak-galak awalnya. Fatihah cie yang wakirim sampai contoh Bapak Ibu pai ziarah ke kubur, baca Fatihah di kubur ada peraturan meninggal. Itu Fatihah dan cie itu dibagi-bagi enggak? Dibahasnya sedetail itu. Oh, Fatihah dibagi sampai ratuh atau masing-masing dapat seperti Fatihah yang sempurna. Imam Ibnu Qayyim mau membahas seperti itu. Jadi bagi Ibnu Qayyim kalau masih ada yang mempertanyakan Fatihah nyampe, itu orang nggak ngerti sunnah, walaupun ngaku sunnah 1000 kali. Ya, ya cukup buka kita Ibnu Qayyim Ar-Ruh. Ya, kita sudah nyebut tuh mungkin 100 kali Pak di kajian-kajian. Cuma sayang mereka menutup hati untuk membaca kitab itu. Nah, ada seorang guru antum kali di Mesir ya, Muhammad Hissan Pak Hasan. Ya, dengan santai dan sombongnya mengatakan, ya, la adri, ya, gayanya kan, saya tidak tahu kok Ibnu Qayyim mau menerima hadis ini padahal hadis ini tidak sahih. Gagahnya pada Ibnu Qayyim kan. Jadi mereka itu jangankan dengan imam kita, imam dia sendiri Ibnu Qayyim dia rendahkan. Jadi kalau apa khuruj direndahkan biasa tuh Pak. Imamnya sendiri menghurujkan kitab direndahkannya. Ya, Buya Sulu Khurafat tuh ziarah kuburiyun biasa tuh. Imam saja dibid'ahkan kitabnya. Tibbun Nabawi baca di situ, jimat ada Pak di situ. Cuma mau nak nyuruh pakai jimat Pak ya. Ada di situ, tapi jimatnya ada syaratnya, hanya asma Allah, nggak mesti Quran. Lengkap di situ. Dia gitu kan, tauhid. Kira nak faham tauhid apa? Ya. Yang ndak tauhid kita masukkan ke tauhid. Ya. Rabithah ndak ada kaitannya sama tauhid. Dianggap menyembah guru. Akhirnya kawan-kawan kami, murid-murid Maulana Syekh Qadirun Yahya, profesor beliau di kimia, enggak tahu profesornya dari mana ya, cumanya pakar, itu dituduh musyrik karena memajang foto guru. Mungkin Buya Afrizon lebih musyrik sebab memajang foto Jokowi dan siapa? Oke, Amin. Ya. Kalau dulu SBY ya nak, wah lalu kali musyrik Buya orang. Le pandai lah beliau menjawab. Ya kalau sekedar memajang foto orang gay, foto guru, masa tak boleh? Foto pacar siapa pajang-pajang nggak bawa ke dalam? Kalau punya pacar, foto bini maksudnya. Kalau ada bonda, dramatis so romantis. Ya, itu jadi persoalan mahabbah cinta dimasuknya ke tauhid tidak nyambung. Cinta, tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Kalau cinta lain, itu ekspresi jiwa. Tempatnya lain, kamarnya lain. Mungkin karena orang tuh kurang cinta kali ya, kurang dapat Rahman dan Rahim kali Pak. Ya, bismillahnya kan disir kan. Sebenarnya bukan itu masalah fikih ya, persoalan fikih ya. Ini ngendikane beliau tentang meminimalkan konflik. Ini saya baca di bab Al-Mithalul Awal. Jawazu hibati thawabil qiraah wa shadaqah lil mayyit wa wusuli thawabil qiraah wa a'malid birril mayyit. Kita berkeyakinan bahwa yasinan, tahlilan itu sampai ke mayit. Itu boleh kita hadiahkan dan sampai ke mayit. Kata Bali Maksum, wa huwa min masailil furu' al khilafiyah. Fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal ingkar. Alal qail wal amili bihi wala alal mukhalif. Ini dari awal masalah khilafiyah, sehingga gak perlu jadi konflik yang berkelanjutan, baik kita menuntut yang melakukan itu atau menuntut yang menentang itu. Karena dari awal ini masalah furu'iyah, sing nglakoni nggih monggo, sing nentang nggih napa monggo. Selama ini kan kita yang melakukan memaksa orang lain menerima, yang menentang memaksa orang lain menghentikan. Ini tidak fair kata Bali. Kata beliau itu gak fair. Wala yang bagi ayako abenahuma malah yang bagi wukuhu benal akhwaini muslimaini. Kata beliau, wala ingkana lil mani'i mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik. Kalau yang melarang tahlilan, melarang yasinan dikirimkan ke mayit itu punya mustanad, punya sanad. Yang bagi yang membolehkan juga punya sanad. Kalau ada kiai yang kalau pidato nangis itu sanadnya banyak dan benar, tapi yang uraan kayak Pak Duta Besar juga banyak. Semuanya ada sanad.
Jadi kata beliau sederhana saja, kalau al-mani'un, orang yang menolak itu punya sanad, kita yang membolehkan juga punya sanad. Tapi kata beliau dengan enteng, dengan ceria, ini masalah furu'iyah, nggak perlu jadi itsaratul fitan wal jidal wal khisam. Kata beliau nggak perlu jadi perdebatan. Makanya pesan saya sama santri-santri kerap ya, sebetulnya masalah kita ini tercerabut dari ilmu. Coba dari awal Anda katakan yang tidak kunut itu Abu Hanifah, yang kunut itu Imam Syafi'i, maka melihat orang tidak kunut itu keren karena Al-Hanafi, pengikut mazhab Hanafi. Yang kunut juga keren karena pengikut mazhab Syafi'i. Tapi kita tidak, di zaman akhir kunut dan tidak kunut ini jadi politik identitas. Sehingga yang nggak kunut itu Muhammadiyah misalnya, yang kunut itu NU. Mana ada Basim Asy'ari sebagai mujaddid atau mujtahid yang mengharuskan kunut, atau Ahmad Dahlan yang melarang apa? Kunut. Wong dua beliau sama-sama pernah ngaji Syekh Khotib Minangkabau, pernah ngaji Mbah Mahfud ketika di Mekah. Jadi cobalah ilmu itu diperkuat sehingga kita mengatakan kunut adalah sunat menurut Imam Syafi'i, tidak sunat menurut mazhab Abu Hanifah. Sehingga enak sekali karena kita berdasar ilmu. Menyangkut sawabul qiraah atau sawabu amalil khairi, apakah sampai ke mayat apa enggak? Ini kata beliau, kata Mbah Ali Maksum, beliau justru menukil Ibnu Taimiyah yang notabene sering dipakai dalil para orang-orang sana. Saya tidak tahu itu orang sana itu, Pak Duta itu yang tahu itu. Itu kalau ini mirip kitab Said Muhammad. Jadi Said Muhammad itu kalau istidlal sering pakai Ibnu Taimiyah karena itu yang dipakai mereka. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Taimiyah innal mayyit yantafu bi qiraatil Qur'an kama yantafu bil ibadah al maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Terus waqala Ibnu Qayyim fi Kitabir Ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Artinya gini, kita sekarang ini tidak pernah kayak Bali Maksum pakai dalil jawazu ihda lil mayyit itu berdasar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kita seakan-akan Ibnu Taimiyah itu orang yang pasti melarang itu, sehingga kita itu terus mengatakan sing nyunatno tahlilan ku sopo, Mbah Hasyim atau Mbah Fakih atau siapalah, meskipun riwayat ini mukhtalifah dari Mbah Hasyim. Pertanyaannya adalah terus kesannya yang membolehkan itu hanya kiai lokal, kiai nasional. Padahal zaman Bali sudah mengajarkan kita yang membolehkan ihda'u a'malil khairi ilal mayyit, yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, tahlil ke mayit itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Sehingga adekan kita pakai ilmiah yang diterapkan Bali Maksum, kita ini merasa orang keren, orang global, orang yang keren. Karena guru-guru kita Bali Maksum, Mbah Hamid biasa mentahlili, Mbah Munawir semua mentahlili guru-gurunya. Di level ulama global ada Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional. Padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat qiraatul Quran yang dihadiahkan ke mayit atau tahlil itu boleh. Jadi ini sangat penting supaya orang itu pakai tradisi ilmu.